Oke, praktek untuk neck shoulder arm syndrome, saya sebut dengan istilah cervical syndrome atau cervical root syndrome. Saya bagi di dua permasalahan. Permasalahan yang pertama kita lihat dari problem muskuler yang terkait dengan otot tonik atau otot postural yang berfungsi sebagai guarding muscle yang bertanggung jawab mempertahankan postural leher dan kepala. Otot tersebut apabila bekerja secara overuse terus-menerus maka akan jadi problem. Problem bisa berupa fibrosis, bisa berupa kontraktur, bahkan bisa menimbulkan nyeri yang kronis, nyeri myofasia. Nah, sekarang 4 otot yang harus diketahui yang berfungsi sebagai guarding muscle, yaitu untuk mempertahankan posisi, yaitu satu adalah otot semispinalis capitis. Dari prosesus spinalis menuju ke occipitalis ada 3 bagian: semispinalis capitis dan semispinalis cervicalis dan semispinalis thoracalis. Otot ini berfungsi mempertahankan postural supaya tetap tegak dan bergerak ke arah ekstensi leher. Ini ototnya adalah ini semispinalis capitis, yang ini adalah otot semispinalis capitis ini. Ya. Nah, problem pada otot ini sering berdampak selain adanya fibrosis, maka bisa akan memberikan satu penekanan atau entrapment pada saraf occipitalis mayor, misalkan pada sisi kanan di sini. Maka nyeri berada di daerah lobus occipitalis, bisa muncul gangguan nyeri daerah occipitalis selain pada ototnya itu sendiri. Kemudian cara memberikan tes sangat saya tunjukkan untuk seperti ini, kelihatan dia akan ketegangan akan muncul sepanjang otot semispinalis capitis ini. Dia bisa mengeluh nyeri, bahkan nyeri bisa terjadi pada daerah lobus occipitalis di sini. Oke. Nah, kemudian otot yang kedua yang berfungsi sebagai guarding muscle adalah otot trapezius upper. Kalau di otot ini berfungsi sebagai membantu gerakan side flexi homolateral dan sedikit ke arah ekstensi. Jadi gini, ini gerakannya. Dan otot trapezius. Selain itu juga membantu gerakan elepasi dari bahu. Nah, upper trapezius. Problem pada otot trapezius dapat kita tes dengan cara saat dorong ke lateroventral, ini akan tarik otot upper trapezius, ini ototnya. Fibrosis atau nyeri yang sudah kronis pada otot upper trapezius akan memberikan gejala rujukan nyeri ke daerah temporalis dan bahkan ke mandibula, bahkan ke sisi parietalis. Ini adalah distribusi penjalaran gangguan sensibilitas pada leher terkait dengan cervical syndrome. Sedangkan otot yang ketiga adalah otot levator scapula, terletak di bawah otot trapezius, berfungsi sebagai gerakan membawa elepasi scapula. Ini juga merupakan otot bantu napas. Pada saat inspirasi, tarik napas, dia akan berenang seperti ini. Relax. Lagi ini adalah otot bantu napas untuk levator scapula. Nah, kalau cara mendeteksinya ada problem atau tidak dengan menggerakkan hampir sama dengan upper trapezius, yaitu ke arah anterior sedikit, lateral plexus sedikit ke arah ventral, dan kali ini masih dihambat oleh otot trapezius upper. Maka fungsi trapezius dieliminasi seperti ini, maka ini dia yang menghambat adalah otot levator scapula. Dia punya origo pada bagian margo superior atau medialis dari scapula. Di sini, jika ada problem ketegangan atau spasme otot levator scapula yang dipicu oleh gangguan hiperfungsi atau overuse dari otot levator scapula ini, maka
Kalau di sini ada titik tenderness pada margo medialis scapula, ini akan nyeri kalau dia gerak seperti ini. Dan ini biasanya kondisi ini banyak terjadi pada nyeri yang terkait dengan nociceptif, tapi sangat dipengaruhi oleh psikogenik. Orang yang mengalami gangguan ketegangan psikogenik, otot ini bekerja berlebihan sehingga tanpa sadar akan melakukan fibrosis, bantu napasnya akan kerja berlebihan, maka tekannya akan nyeri pada otot levator scapula. Kemudian yang keempat adalah otot sternocleidomastoideus. Kan di sini, kehilangan tiduran sini. Ini bilateral akan bekerja sebagai penggerak fleksi leher bilateral seperti ini di ototnya. Kalau satu sisi dia mempunyai origo di occiput sampai di sternum, maka dia akan bekerja sebagai penggerak rotasi heterolateral dan side fleksi homolateral serta bentuk fleksi. Kalau saya suruh angkat, nah lihat, angkat. Ini adalah otot sternocleidomastoid. Ya, oke. Masalah pada otot sternocleidomastoideus ini dapat berupa fibrosis dengan nyeri rujukan ke daerah frontalis, ini di sini, dan juga munculnya beberapa tenderness pada otot sini dan di sini bagian proksimal sama di sini dua otot ini. Ya. Nah, pada orang yang ada muscle imbalance, problem kontraktur ini akan memberikan gejala torticollis seperti ini, lumayan deh negara sini torticollis. Tapi di sisi lain, pada orang yang punya riwayat status asmatikus, otot ini adalah berfungsi untuk otot bantu napas juga. Tarik napas, nah, los, relax. Nah, lagi ini biar membawa torak ke arah hiperinflasi. Nah, otot lihat, lagi tarik, sternocleidomastoid. Jadi kalau orang punya riwayat status asmatikus, maka otot ini bisa hipertrofi. Ini terkait dengan problematik pada otot sebagai otot postural di daerah leher yang berfungsi sebagai guarding muscle, mempertahankan postural dari segala perubahan posisi, dan juga selain mempertahankan postural juga berfungsi sebagai gerakan. Ya, misalkan tadi untuk gerakan ke arah fleksi dikerjakan oleh sternocleidomastoid, kemudian ke arah side fleksi ke arah adalah oleh otot trapezius, dan ke arah ekstensi dorong ke sana adalah otot semispinalis capitis. Jadi kemudian rotasi otot sternocleidomastoid juga. Jadi 4 otot ini berfungsi mempertahankan posisi kepala dan leher dalam posisi tegak. Maka yang disebut dengan istilah postural atau guarding muscle pada leher dan kepala. Nah, silakan kembali duduk. Kemudian kalau ada problematik yang kedua selain problem muskuler adalah problem nerve entrapment. Adanya gangguan neurologi yang terkait dengan radikulopati. Radikulopati dapat terjadi secara segmental, bisa juga secara multiple, artinya banyak segmen yang terlibat. Pada kasus tertentu yang terkait dengan bahu, radikulopati sering dikaitkan dengan problem pada C5 dan C6 akar saraf. Untuk sebentar, ini adalah C7, ini C6, adalah C5, ini jepisnya. Ya, 5, 6, 7. Ini adalah proses spinositnya. Yang terkait dengan problem radikulopati atau problem pada entrapment bisa disebabkan oleh karena degenerasi diskus maupun oleh adanya spondylosis yang paling banyak. Pada bahasan ini saya tidak membahas secara spesifik, ini adalah pembelajaran umum yang terkait dengan radikulopati. Saya tidak bahas tentang segmental berdasarkan manipulasi pisio atau pisomanipulasi, tapi saya berdasarkan dari aspek secara umum yang terkait dengan bahu.
dapat dilihat per segmen. Apabila ada gangguan pada segmentasi akar saraf, maka ada 3 gejala yang muncul. Pertama adalah dermatom, kemudian yang kedua adalah miotom, dan yang ketiga adalah refleks. Nah, untuk melihat tiap segmental ini, maka kita pelajari distribusi segmental dermatom dari C5, saraf 5 ini 7 ya, keluar dari cervical 4 dan cervical 5, ini ada akar saraf C5. Ini akan menuju dermatomnya adalah ke sisi lateral lengan atas. Ini adalah dermatomnya. Dapat saya tes dengan tes tajam tumpul gangguan sensibilitas sampai lengan atas sisi lateral. Ini adalah dermatomnya. Sedangkan miotomnya adalah distribusi segmental untuk menuju otot deltoid dan bicep. Di ini. Jadi kalau saya suruh dorong samping, dorong, ini mengalami kelemahan, atau saya barengkan seperti ini, didorong, dorong samping dulu, dorong samping, tekuk sikunya. Ini adalah tes untuk miotomnya C5. Sedangkan refleksnya dapat kita tes pada refleks tendo otot bicep. Ini tendo otot bicep. Refleks untuk C5 entrapment. Baik, nah sekarang kita lanjut ke C6, cervical 6. Dermatomnya menuju ke sisi distal lateral, lengan bawah, mulai dari epiglottis lateralis bumeri sampai jari 1 dan 2. Nah, ini ya. Ini adalah daerah dermatomnya C6. Sedangkan distribusi miotom untuk C6 ini adalah menuju ke otot bicep. Ini sama nih dengan C5 tekuk. Dan ke extensor digitorum atau carpi radialis ke sana. Kalau saya suruh tekuk dulu, tekuk sikunya, dorong. Nah, ini tekuk, ini dorong. Ini dorong, stop, relax. Tahan aja dan ya. Atau seperti ini, tahan, dan mau. Ini adalah C6, dorong sana, tahan. Ini adalah miotom dari C6. Oke. Dan refleksnya terjadi pada tendo brachioradialis. Tekuk. Ini, ya. Ini refleksnya. Radialis. Oke. Sedangkan untuk C7, segmentasi 7, pada pola yang sama, maka dermatomnya dari buka jarinya, tulang dari osa carpalia menuju ke jari tengah. Ini adalah daerah dermatomnya C7. Sedangkan miotomnya mencapai fungsi motoris otot tricep dan flexor res atau flexor digitorum dan res. Kalau saya suruh tahan, jangan tahan. Nah, tahan atau dorong. Dan ini saya suruh tekuk atau genggam tekuk. Nah, ini dorong ke samping, jangan kuat. Ini adalah, nah ini seperti ini, relax. Ini lemah. Tesnya sangat gampang. Tahan, jangan tekuk, tahan. Ini adalah tesnya. Fungsi miotom C7. Refleksnya adalah refleks otot tricep. Oke, ini. Nah, kemudian masih yang terkait dengan daerah segmental, maka saya teruskan ke C8, keluar dari segmen C7 dan TH1. Ini punya distribusi dermatom ke sisi medial lengan bawah. Ini ya, lengan bawah, buka jarinya. Nah, ini. Jadi sini sampai jari
kelima, dan keempat. Ini, ya. Jadi ini sepanjang, ya, dilihat, ya, distribusi dermatomnya. Ya. Sedangkan untuk fungsi motorisnya, ya, buka jarinya, ini, ya. Ini adalah mensarapi abduksi jari-jari maksudnya, dorong samping, buka jarinya. Ini adalah untuk C8. Sedangkan untuk satu lagi adalah TH1 keluar dari C8 dan TH1. Ini akan memberikan distribusi sensoris atau dermatom ke daerah lengan atas sisi medial. Paling dominan di sini. Ini adalah distribusi sensoris TH1. Sedangkan myotomnya atau motorisnya adalah ini ke fungsi adeduksi interosea dari jari. Lurus dulu, nah, gerakkan ke tanah, ini adeduksi kembali. Ini tutup gini, ya. Tutup. Nah, ini adalah fungsi dari TH1. Baik, oke. Ini tes segmental. Nah, tapi apabila terjadi multiple bulging atau ada HNP yang multiple, maka keluar ini sepanjang lengan akan mengalami kesemutan atau hipoastesia atau mungkin geringgingan orang Jawa nyebut. Maka di sini dapat dites pertama dengan namanya tes kompresi atau tes Sparling. Kemudian kebalikannya adalah tes dekompresi dengan traksi. Untuk memastikan jelasnya, kalau saya berikan Sparling tes dengan posisi netral agak sedikit fleksi lehernya, kemudian saya tekan seperti ini. Nah, ini yang lebih dominan tertekan adalah korpus vertebra ke bagian diskus intervertebralis. Kalau ada HNP, diskus intervertebralis akan dirinya akan bertambah menjalar seperti ini. Dan ini adalah problem HNP akibat bulging atau protrusi diskus. Dan tak balik, saya lakukan tes distraction, perlawanan nunduk seperti ini, ya. Saya bawa seperti ini. Nah, saya tarik ke proximal atau ke, ya, kranial. Ini akan berkurang keluhannya. Ini adalah dekompresi atau traksi. Nah, kemudian kalau saya paksakan sedikit agak balik sekarang ekstensi. Kalau sekarang ekstensi seperti ini, entrapenya tekan seperti ini. Ini kalau ada nyeri lebih banyak akibat entrapenya, akibat adanya spondylosis bisa, atau adanya osteopit pada sendi pasien. Tensi dan kapan dekompresi sama. Nah, sedangkan bisa juga pada tes Sparlingnya seperti saya agak miring seperti ini. Saya berikan tekanan kompresi. Ini banyak yang tertekan mengalami satu kompresi adalah sendi uncinatus atau uncinate joint. Artinya kalau ini terjadi, ini adanya seperti pada sendi processus uncinatus. Ya, ini adalah contoh tes yang terkait dengan gangguan radikulopati akibat adanya entrapan pada akar saraf, baik secara segmental maupun multiple. Masih terkait dengan leher berjalan nyeri, ada juga beberapa hal yang perlu diperlihatkan, yaitu kalau entrapannya bisa di akar saraf, bisa di sarafnya. Saraf yang di sekitar bahu itu apa saja? Dapat dianalisis secara berdasarkan gejala yang muncul. Pertama, setelah akar saraf membentuk plexus, maka plexus itu ada bagian skotnya yang bagian lateralis, ada yang ventralis, ada yang posterior. Dan ini yang bagian lateralis akan memberikan cabang berupa saraf aksilaris. Kalau aksilaris yang mengalami satu gangguan, maka aksilaris lebih banyak menuju ke otot deltoid. Deltoidnya bisa lemah dan bukan dibawa oleh saraf. Bukan bicara, saya tidak bicara dermatom lagi, tapi sensibilitas nervina. Aksilaris memberikan saraf motoris dan sensoris ke daerah otot deltoid.
Maka sama kalau dia ada kelemahan seperti ini dan angkat, lemah sekali dan angkat, dia tidak mampu mengangkat. Kalau sangat lemah atau bahkan tidak mampu, kemungkinan adalah problem dari saraf aksilaris. Kausanya apa? Bisa orang yang pernah mengalami dislokasi atau benturan pada daerah aksilaris atau menggunakan kert yang sangat salah tumpuhan, menekan kert aksilaris, atau gerakan yang spontan mengalami bahu, itu bisa menyebabkan cedera pada nervus aksilaris terkait dengan bahu, problem aksilaris. Dan yang kedua, masih cabang saraf yang memberikan satu distribusi pada otot bicep. Ada orang yang nggak bisa nekuk ini ya, ini bukan segmen. Dan ini dan motornya otot bicep sama sekali cepat tekuk, kesulitan. Belum tentu problem segmental, ini problem kelemahan atau cedera dari saraf muskulokutaneus. Karena sangat sederhana, tekuk sikunya. Terus tekuk. Nah, dia lemah, bahkan nggak bisa. Dan ada rasa nyeri, bahkan gangguan sensibilitas di daerah otot tersebut. Ini adalah problem dari saraf muskulokutaneus. Berikutnya adalah saraf thoracalis longus. Ini adalah memberikan keserapan pada otot serratus anterior. Fungsi motornya lebih dominan. Kalau terjadi kelemahan ini, waktu saya sarankan angkat bahu ke samping, skapulanya akan berputar keluar atau bentuk wing ke sisi lateral. Karena otot serratus anterior berfungsi untuk melekatkan skapula terhadap kosta ini, terhadap torak, ya. Dari sana, nah ini, dia akan angkat. Dia akan keluar, skapulanya adalah wing skapula. Dikeluarin dia angkat kelemahan dari saraf longissimus thoracalis. Oke. Sering terjadi ini. Kemudian saraf yang lain yang terkait dengan otot romboid. Ini kalau romboidnya angkat dikit ya, seperti ini. Nah, ini otot romboid lemah, nunduk dikit, relax. Nah, ada saraf supraskapula menuju ke otot romboid. Kalau ini terjadi kelemahannya dan knock atau lipatan dari skapula, ya, akan dilewati oleh saraf supraskapula memberikan interpelasi pada otot romboid. Kalau dia mengangkat bahu seperti ini, skapulanya akan justru ini tidak rotasi ke lateral, tapi ke medial. Karena ini ngangkat nggak bisa, ini lemah. Jadi ini medial gini. Jadi ini adalah medial, ini lemah. Inilah kelemahan otot romboid. Ada indikasi merupakan cedera atau kelainan dari otot supraskapula. Satu lagi persarapan yang sebetulnya itu merupakan saraf aksesoris, spinal aksesoris keluar dari C7, yang merupakan bagian aksesoris nervus cranialis ke-11. Motorisnya ke cervical 7 memberikan persarapan pada otot trapesius dan sternocleidomastoid. Ini sering terjadi satu gangguan juga apabila seseorang mengalami kelemahan drop pada lengannya seperti ini, otot trapesiusnya lemah dan otot sternum juga lemah, sehingga dia tidak menggerakkan postural dengan baik. Karena kalau lemah, dia akan cenderung ke arah diekten seperti ini. Ya, misalkan ini drop, ini adalah kelemahan atau cedera pada saraf kranial ke-11. Baik. Nah, kemudian masih ada satu hal yang terkait dengan gangguan nyeri pada neck dan shoulder. Selain problem akar saraf, problem saraf, ini adalah problem entrapment pada plexusnya. Plexus, perjalanan saraf plexus itu akan melintasi satu. Setelah saraf menyatu untuk anyaman akan menuju ke lengan ini, maka akan terjadilah beberapa perjalanan plexus ya, setelah keluar akar saraf. Yang pertama adalah melalui celah antara otot sekali ini, medial dan anterior. Ini akan keluar celah yang dilalui oleh plexus, bagian plexus brachialis serta arteria dan vena subclavia.
kemudian ke distal menembus pada ini adalah ya, ini adalah costoclavicula. Costoclavicula, kemudian ke distal lagi menuju ke sini ini setelah antara otot pectoralis minor dan costa. Sehingga selain nyeri dari akar saraf dan plexus tadi akan melintasi 3 celah. Celah pertama adalah scalenus anticus yang dibentuk oleh scaleni anterior dan medialis. Celah kedua adalah costoclavicula, costa 1 dan clavicula. Celah ketiga adalah pectoralis minor yang dibentuk oleh pectoralis minor ya, dan costa 3 sampai 5. Ini disebut dengan thoracic outlet. Nah, masalah ini sering terjadi apabila ada gangguan entrapment pada thoracic outlet. Gejalanya bisa berupa gejala neurogenik, bisa vaskulogenik atau vaskuler. Tesnya sangat sederhana. Untuk problem di scaleni anterior, saya putar ke sana, kemudian ini saya tarik sedikit ke sana. Saraba arteria radialisnya, kalau pulsnya makin berkurang, maka ada problem vaskuler. Tapi kalau saya tekan seperti ini, saya tarik seperti ini, yang terjadi nyeri yang makin bertambah, ini adalah problem sarafnya, neurogenik. Tapi kalau ini makin rasanya kebas dan agak garis venanya nampak, adalah problem vena. Ini adalah tes scaleninya. Dan tes yang untuk costoclavicular, saya buat ini adalah retraksi, depresi. Jadi saya ulang, retraksi, sedikit depresi, dan tekuk seperti ini. Genggam buka. Selama 30 detik dia akan mendengar gejala kesemutan. Ini adalah problem pada costoclavicular ya. Sedangkan yang terakhir, apabila dia tidur berbaring, diangkat lengannya ke sana, ke atas, ini ke sana. Jadi ada gejala kesemutan. Ini adalah problem dari otot pectoralis minor. Nah, 3 gejala ini disebut dengan thoracic outlet kompresi sindrom. Sehingga kesimpulannya bahwa problem pada leher dan kepala serta bahu, dari neck, shoulder, arm syndrome-nya, untuk sementara saya bahas daerah neck, dan yang memberikan kontribusi atau distribusi nyeri ke bahu adalah ada 2 bagian problem dari muskuler, yaitu yang terdiri dari otot semispinalis capitis, trapezius upper atau pars descendens, otot levator scapula dekat bahunya, dan otot sternocleidomastoideus ya. Ini adalah problem muskuler. Ini dapat memberikan satu muscle imbalance atau terjadi overuse, karena ini sebagai guarding muscle. Dan problem yang berikutnya adalah problem terkait dengan radikulopati yang dapat disebabkan oleh entrapment pada akar saraf secara segmental, karena urutannya dengan bahu. Saya mulai dari cervical 5, 6, 7 dan cervical 8 TH1. Gejalanya menyertai dengan topis lesinya. Dan masih dengan gangguan radikulopati atau gangguan saraf, itu dapat berupa saraf yang sekitar sendi bahu, yang melintasi bahu, yang melintasi sendi bahu adalah satu adalah saraf axillaris, musculocutaneus, suprascapula, kemudian longissimus, thoracalis, dan aksesoris. Ini juga mengganggu pada bahu. Nah, dan yang terakhir masih terkait dengan nyeri udara bahu, adanya entrapment pada celah thoracic yang meliputi scaleni anticus, costoclavicular,
dan juga pectoralis minor. Inilah sekilas pembelajaran tentang fisioterapi muskuloskeletal dilihat dari aspek patologi klinis, tanda dan gejala, serta deteksinya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat melengkapi PPT yang saya sampaikan untuk praktek. Ya, saya kira demikian pembelajaran kali ini, karena ini adalah situasi yang dituntut kita harus proaktif sebagai belajar merdeka, kampus merdeka, instruksi dari Kemendikbud, tentunya dengan disiplin yang tinggi, maka kebebasan belajar kemudian belajar dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Sekian, selamat mempraktekkan dan selamat belajar. Sukses semuanya untuk mahasiswa dan mungkin klinisi fisioterapi yang terkait yang diadakan oleh jurusan fisioterapi Polkesta Surakarta. Dan terima kasih.